Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para sobat YouTuber, para sobat subscriber, dan para sobat viewer, jumpa lagi dengan OC Elektro Service. Oke, saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, nikmat panjang umur, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya dapat servisan sebuah TV ya, TV sini kasihnya Philips tapi mesinnya sudah mesin Cina ya, mesin TV digital ya. Tapi ini rusak ya. Kasusnya itu lampu standby ada tapi tidak bisa on atau tidak bisa nyala ya. Kita akan coba, sudah saya colokkan, kita akan on kan. Oke, nah lampu nyala tapi tidak bisa di on ya, tidak bisa start ya, tidak ada respon sama sekali. Pakai remote juga tidak bisa ya, tuh seperti ada suara ini ya, ada apa sih, kayak desisan ya, seperti ada yang short ya. Oke, kita akan langsung kita bongkar saja. Kita akan cek apakah emang ada yang short ya. Kita akan bongkar TV-nya, kita skip dulu pembongkarannya ya. Oke sobat, TV sudah kita bongkar ya, sudah kita lepas ininya, mainboardnya. Kita akan copotin dulu ini soket-soket sensor sama tombol ya. Ini soket kabel speaker, ini kabel gosing. Nah, kita lepas. Ini adalah buat input 2 ya. Oke, kita lepas semua seperti ini. Nanti kita akan coba tes. Kita lihat komponen. Komponen elko sepertinya nggak ada yang mencurigakan ya dari komponen-komponennya ya, tidak yang mencurigakan. Coba kita nanti cek di transistor horizontal ya, suara nyicit apakah ada yang short. Sudah kita lepaskan dulu. Kita lepaskan dulu ini ya, kita skip dulu pelepasannya ya. Oke sobat, di mesin TV sudah kita balik ya. Ini TV mesin Cina ya, tapi sudah menggunakan sumber digital ya. Nah, kita akan cek tegangan. Di sini ini bagian power supply-nya ya. Ini bagian primer nih, ada batas hitam nih, bagian primer. Kemudian ini adalah bagian sekundernya ya, untuk tegangannya, kemudian playback ya. Jadi di sini di bagian sekundernya, di output ada beberapa apa namanya, dioda ya, dioda sekunder. Jadi ini dioda pertama nih ya, ini dioda pertama. Ini untuk tegangan B+ ya, yang lari ke playback nih. Ini elko besar nih, elko 160 volt 100 mikro atau 220 mikro ya, lari ke playback B+ ya, dioda ini. Kemudian dioda yang kedua itu biasanya ke vertikal ya, ke vertikal, untuk tegangan vertikal sekitar 24 volt. Kemudian tegangan yang ketiga adalah untuk ke IC ya, sekitar tegangan 10 volt ke IC chroma ya. Kemudian yang tegangan dioda yang keempat itu untuk suara ya, sekitar bisa 16 atau 15 volt lah, sekitar segitu. Nanti kita akan cek ya, kita akan cek tegangannya. Ini sudah saya menggunakan tester digital yang ground ke tempelan ke body ya. Nanti yang positif kita akan total-totalan ke titik tegangan positifnya ya. Oke, kita akan coba colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah saya colokan ya. Kita cek tegangan B+. 7, ya. Tegangan untuk vertikal drop ya semua ya. Tuh. Tegangan drop semua. Tuh 0,8, untuk suara juga 0,8 ya. Untuk kasih chroma cuma 3 volt ya.
Kita akan coba cek di tegangan bebas, kita akan cabut ya. Ada suara begitu ya, suara ngedesis atau suara kayak ada yang short, seperti ada yang short. Coba kita akan lepaskan beban dari B+ ya. Beban dari B+ nanti kita akan coba lepas nih dari B+ ke playback. Apakah setelah dilepas ada tegangan normal ya? Oke, kita akan lepas dulu. Kita skip dulu karena saya tidak bisa tidak bisa meletakkan kamera ya, nggak ada foot stand karena ini adalah panggilan ya. Jadi saya akan skip dulu, kita lepaskan, kemudian kita akan cek. Kita lepaskan jumper ke B+ nya ya, kemudian kita akan cek tegangan untuk mencari di mana penyebab daripada tegangan drop ini ya, apakah di sekitar playback atau di sekitar TR horizontal ya. Sepertinya terjadi kita akan cek dulu coba ya. Kita akan cek dulu R-nya ya, resistansinya nih antara B+ nih, tegangan B+ nya elko besar ya. Coba kita tes apakah dia ada hambatan atau short ya. Oke, kita cek nih. Nah, ternyata ini ada hambatan 422 ya. Tuh, harusnya dia 0, kemudian makin lama makin besar ya. Nah, di elko besarnya ini hambatannya tetap ya. Kemungkinan ini ada yang short. Kemungkinan ada yang short, entah itu playback, entah itu transistor horizontal ya. Sekarang kita akan coba lepaskan ini beban dulu ya. Apakah tegangan jadi normal ya. Oke, kita akan cekang jumpernya. Kita skip dulu. Sobat, jumper resistor fuse dari tegangan B+ ya, tegangan 110 volt ke ini playbacknya. Di sini udah saya lepas ya. Ini resistornya udah saya lepas. Mana tadi resistornya? Ya. Teman-teman, ntar kita akan cek ini tegangannya berapa ya. Oke, kita akan colokkan. Ya, kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan cek tegangan normal ya, 113 volt. Tuh, berarti positif, dirusak di bagian antara transistor horizontal sama playback ya. Oke, kita akan coba curiga, kita akan cek transistor horizontalnya. Kita cabut dulu. Oke, coba kita cek tegangan kaki horizontal ya. Di sini nih di kolektor tuh masih ada hambatan 525 ya. 526 ohm nih antara kolektor sama emitor ya. Ini emitor nih, emitornya, ini kolektornya ada hambatan 500. Kemudian di ini juga sama ya. Kalau ini kan dia terhubung nih di basisnya ya. Nah, di sini saya curiga di transistor horizontal. Kita akan cabut transistor horizontal ya. Kita skip dulu pencabutannya ya. Kita lihat dulu transistor horizontalnya, serinya tuh, serinya berapa ini? D1551 ya. Kita akan cabut ya. Baik, kita cabut. Kita skip dulu pencabutannya. Sobat, transistor horizontal sudah kita cabut ya menggunakan D1651 ya. Kita cek dulu apakah ini horizontalnya bermasalah. Kita menggunakan tester pada posisi skala dioda ya, skala dioda saja biar lebih mudah ya. Oke, yang hitam ke tengah, kemudian yang ini ke pinggir ya. Kita coba. Oke, kalau dioda sepertinya 0,6 ya, enggak short ya. Kita balik sebelah kiri sama tengah negatif atau ground, ke kanan ke positif ke sebelah basis dengan kolektor ya. Susah. Bentar. Oke. 0,6 ya, artinya ini enggak short ya. Kita balik. Sekarang yang merah di tengah ya, yang merah di tengah.
tuh nggak short ya, yang merah tengah nggak short. Kita coba lagi sebelah kirinya dengan kolektor, dengan apa namanya, dengan basis. Oke ya, nggak short ya, tuh nggak short ya. Jadi ini sebenarnya tidak short, ini kita curiga ke playback ya. Baiklah, kita akan coba ganti playback saja. Apakah saya sudah siapkan pengganti playbacknya ya, menggunakan tipe berapa ini, TBSC T1010A ya. T1010A ya. Oke, kita akan coba ganti ya. Kita skip dulu penggantiannya. Oke sobat, playback sudah kita cabut ya. Nih yang ini nih ya, yang ini sudah kita cabut nih punya aslinya. Tapi saya melihat ada apa, kapasitor ya. Nah, setelah kita cabut nih, ternyata setelah dicek hambatan antara ground nih, antara kaki ground ya sama kolektor, masih ada hambatan ya, nilai hambatan ya. Nih harusnya kan, kalau udah, harusnya setelah dicabut playback sama transistor juga dicabut, antara ground sama kolektor kan tidak ada hambatan ya. Tapi ini ternyata masih ada hambatan ya. Ini ternyata masih ada hambatan. Berarti kemungkinan bukan di playback ya. Ini masih ada nilai hambatan. Saya cek di kolektor, dan ini kolektor ya, tengah nih. Bentar. Nih kolektor sama ground ya. Nih di ground sini dah. Pokoknya kolektor sama ground ya. Ini kolektor nih sini tengah ya. Nah itu masih ada hambatan 1 kilo ya. 1 kilo ohm mana nih? Nah tuh hambatan 1 kilo ohm ya. Berarti ini bukan di playback ya. Masalahnya berarti bukan di playback. Kita cek, ternyata di sini ada, nih saya nggak terlihat nih, sini ada komponen. Nah ini kapasitor ya, ini hitam ya, gosong ya, sepertinya gosong tuh. Nah aslinya kan biru. Nah ini aduh, nah itu ya, tuh gosong ya kapasitor itu. Kayaknya kemungkinan dari sini yang bikin short itu ya. Kita akan ganti ini atau kita lepas juga, mungkin nggak terlalu pengaruh ya, karena ini paralel dengan ini nih. Ini paralel dengan ini, cuma penambahan kapasitor saja. Nanti kita akan ganti atau kita akan lepas saja ya. Oke, jadi kemungkinan playback, sepertinya playback tidak masalah ya. Nanti kita akan coba pasang lagi playbacknya, kita cabut yang ini, kita ganti kalau ada, kalau enggak ya kita lepas saja ya. Oke, saya ganti dulu ya, kita cari dulu. Oke sobat, karena saya tidak punya kapasitor ini ya, 222 yaitu 2,2 nano ya, 2 kilovolt saya nggak punya, jadi saya nggak mengganti ya. Nih di sini saya kurangin saja. Oke, tapi playback sudah kita pasang kembali ya, saya nggak jadi ganti karena saya yakin masalahnya bukan playback ya, mungkin masalahnya hanya di sini ya. Coba kita ukur nilai, apakah masih ada resistansi antara negatif dan positif kapasitor B plusnya ya. Ya sebelumnya kan 500 sampai 1 kilo ya. Setelah dicabut playback, cabut resistor, masih ada hambatan ya, yang harusnya nggak ada. Coba kita cek ke ya, kita apakah masih ada hambatan 1 kilo ya. Waktu itu 1 kilo positif negatifnya ke ini nih, ke B plus ya. Ya nih, nah posisi ke B plus ya. Nah ini berapa nih? Salah, bentar. Nah ini udah ini ya, salah ya, bentar.
Oke, tuh berapa nih? Nah, kelihatan ya, tuh mega ya, udah bergerak ya, jadi sudah tidak, hambatan sudah jauh ya, tuh nah, jauh tuh ya, naik terus kilo ya, 13 naik terus ya. Oke, jadi udah nggak ada hambatan rendah ya. Kita akan coba, nanti kita akan pasang ya. Oke, kita akan rapkan dulu. Kita akan skip dulu ya perapiannya. Oke sobat, sudah kita pasang ya. Kita akan coba tes tegangannya ya. Nah, kita posisikan probe merah ke pios ini ya, R pios ini nih, B plus ya. Nah, R pios B plus kita tancapkan biar kita lihat ya. Ya seperti itu pios. Oke, nanti kita akan colokan ya. Ya, kita akan colokan ya di sini. Oke, di sini ya. Oke, kita akan colokan, kita lihat apa namanya, tegangan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita colokan. Oke, tegangan ada ya 113. Oke, apakah tipis sudah ini? Kita lihat elemen sepertinya nyala ya. Tuh, elemen nyala. Kita lihat penampakan. Oke, sudah nyala ya. Nah, Vicom, oke, sudah nyala. TV sudah bisa on kembali ya. Oke, sudah digital ya, nggak ada antena. Oke, jadi permasalahan TV ya, mati standby ya. Ternyata ini masalahnya hanya di sini ya. Nih, satu biji kapasitor yang paralel dengan kapasitor di bagian horizontal ya, di bagian kolektor sama ground ya. Jadi ini yang bikin dia short ya, setengah short, sehingga tegangan jadi drop. Hampir-hampir salah prediksi ya. Prediksi saya hampir memprediksi playback, tetapi untung terlihat ya, setelah playback diangkat masih ada short, sehingga ternyata ini masalahnya. Oke, demikian tutorial perbaikan TV mati standby ya, tidak bisa start. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe-nya, kemudian like-nya, dan tekan loncengnya supaya ada pemberitahuan saat OJ Elektro Service memberikan tutorial seputar elektronika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.